Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ronaldo Farasadat dengan NIM 2300303236. Di sini saya akan membahas tentang 7 materi yang sudah saya dapat dari perkuliahan teori komunikasi. Pertama, terjadi dari filsafat ilmu antara lain terdiri dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi merupakan ilmu yang membahas mengenai hakikat, dan epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas tentang suatu hakikat, makna, dan kandungan. Ontologi salah satu kajian filsafat yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Studi tersebut membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologis dikenal seperti Thales dan Plato. Aksiologi adalah hakikat dan manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Aksiologi berasal dari kota Yunani, Aion, dan logos, yang berarti teori tentang nilai. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang biasanya tidak diatur secara formal. Dalam komunikasi interpersonal, setiap partisipan menggunakan semua elemen dari proses komunikasi. Dan komunikasi interpersonal adalah penggunaan bahasa atau pikiran yang terjadi dalam diri komunikator sendiri antara diri sendiri dengan suatu subjek yang tidak tampak, misalkan Tuhan. Komunikasi interpersonal merupakan keterlibatan internal secara aktif dan individu dalam proses simbolik dan pesan-pesan. Seorang individu menjadi pengirim sekaligus penerima pesan, memberikan umpan balik bagi dirinya sendiri dalam proses internal yang berkelanjutan. Filsafat, antropologi, sosiologi, psikologi sosial, dan definisi komunikasi. Teori komunikasi adalah serangkaian konsep, prinsip, dan model digunakan untuk menjelaskan bagaimana terjadi dipahami dan berpengaruh dalam berbagai konteks. Konsep komunikasi mencakup berbagai elemen yang penting dalam proses komunikasi adalah pengirim pesan, saluran penerima, konteks, feedback, interaksi, noise, tujuan, keterbukaan. Paradigma fakta sosial juga merupakan pandangan yang mendatar tentang apa yang terjadi pada pokok paradigma. Tokoh paradigma di definisi sosial yaitu Auguste Comte, Herbert Spencer, Karl Marx, Emile Durkheim, Petrim Sorokin, Niklas Luhmann, dan Talcott Parson. Teori komunikasi dibagi dalam 7 tradisi, yaitu retorika, semiotik, fenomenologi, psikologi sosial, sibernetik, dan sosial kultural, dan kritis. Retorika secara umum mendefinisikan sebagai simbol yang digunakan manusia pada awalnya. Ilmu ini berhubungan dengan persuasi, sehingga retorika adalah seni penyusunan argumen dan pembuatan makna pidato. Tradisi atas kumpulan teori tentang bagaimana tanda-tanda mempresentasikan benda, ide, keadaan, situasi, perasaan, dan kondisi di luar tanda-tanda itu sendiri. Fenomenologi. Stanley Dietz menyimpulkan 3 prinsip fenomenologi. 1. Pengetahuan ditemukan langsung dengan cara dalam pengalaman sadar. 2. Makna benda terdiri dari kekuatan benda dalam kehidupan seseorang. 3. Bahasa merupakan kendaraan makna. Sibernetik. Teori sibernetik merupakan tradisi sistem-sistem kompleks yang di dalamnya banyak orang saling berinteraksi mempengaruhi satu sama lainnya. Sosial kultural. Pendekatan ini menunjukkan cara pemahaman kita terhadap makna, norma, peran, dan peraturan yang dijalankan secara interaktif dalam komunikasi. Kritis.
Gagasan utama dalam tradisi ini adalah untuk memahami sebuah pola aturan yang sudah baku dan dianggap benar. Bangunan kekuatan dan keyakinan atau ideologi yang memonopoli kaum sosial dengan menghadirkan pandangan tertentu atas minat yang dibangun atas kekuatan yang menekan kelompok minor. Asal teori konvergensi simbolik. Teori konvergensi adalah percakapan yang memunculkan simbol atau fantasi yang ditanggap oleh kelompok lain, sehingga penerima dan pemberi pesan satu sama lain mengerti maksud pesan yang disampaikan dan memiliki tujuan yang sama. Tujuan dari ini teori adalah menganalisa interaksi yang terjadi dalam skala kelompok. Fungsi konvergensi simbolik merupakan pemahaman bahwa obrolan lelucon atau gosip yang dilakukan dalam suatu kelompok memiliki fungsi komunitas dan penguatan kesadaran. Teori interaksionisme simbolik. Teori interaksionisme simbolik. Teori interaksionisme simbolik adalah komunikasi dalam lingkup sosiologi yang menekankan bahwa pentingnya simbol, tanda, dan interaksi sosial dalam pembentukan makna dan identitas individu dalam masyarakat. Konsep 1. Simbol dan makna. 2. Interaksi sosial. 3. Proses sosialisasi. 4. Konsep diri. 5. Pemahaman terhadap dunia. Teori interasionisme simbolik pertimbangkan situasi di mana seorang memutuskan untuk mengenakan pakaian tertentu untuk suatu acara sosial. Teori pelanggaran harapan. Teori pelanggaran harapan adalah bahwa orang memiliki harapan mengenai perilaku nonverbal orang lain. Jenis faktor harapan: A. Faktor individual komunikator, gender, kepribadian, usia, penampilan, reputasi. B. Faktor nasional. C. Faktor konteks. 4. Asumsi dasar. A. Hubungan mengalami kemajuan dari tidak intim menjadi intim. B. Secara umum perkembangan hubungan sistematis dan dapat diprediksi. C. Pembukaan diri adalah inti dari perkembangan hubungan. 4. Tahap perkembangan hubungan antar individu. A. Orientasi. B. Tahap penjajakan. C. Pertukaran efek. D. Pertukaran stabil. Kurang lebihnya itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.